Menurut Kadek apa sekarang masalah di Bali apa? Itu banyak kayak turis tuh wisatawan amburadul di Bali Bapak. Kayak bikin permasalahan, kerusuhan, itu membuat citra Bali semakin jelek Bapak. Bagaimana bisa digabungkan antara potensi Tabanan yang pertanian ya dengan pariwisata? Nuanu Beach Club. Nuanu Beach Club. Iya. Apa itu? Kayak kalau kurang lebihnya seperti Fins Club Bapak. Saya ingin memajukan Tabanan dari sekarang kan sudah tertata, Tabanan mungkin lihat dari sudah bagus ya. Sudah bagus, tapi kadang ingin lebih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat Kopi Inspirasi, saya sedang ada di Jimbaran ini ya, Kadek ya. Iya. Ada di Jimbaran, Kabupaten Badung. Dan bersama saya ada Kadek. I Kadek Parwata. Parta Kesawa. I Kadek Parta Isawa. Kesawa. Oke. Namanya panggilannya pengen Kadek aja katanya karena anak nomor 2 ya. Iya. Apa kabar, Kadek? Tenggaro becik Pak. Baik. Ya. Terima kasih ya, Kadek sudah mau datang Tenggaro Pak. di acara podcast ya, Kopi Inspirasi. Ya. Iya. Ini Kadek boleh cerita dulu nih. Iya boleh. Ya, lahir di mana, sekolah, sampai yang sekarang terakhir ada di mana sekolahnya? Oh. Baik, Kadek lahir di Banjarbunyuh, Desa Perian, Baturiti, Tabanan. Sebelumnya kenalin Tabanan ya. Nggih, Tabanan. Sebelumnya kenalin Kadek Parta Kesawa, kerap dipanggil Kadek. Kadek. Saat ini Kadek bersekolah sebelumnya Kadek bersekolah di SD Negeri 1 Perian, lanjut di SMP 2 Baturiti, dan lanjut di SMA Negeri 1 Baturiti. Dan saat ini Kadek sedang meniti karir Kadek di Universitas Udayana, tepatnya mengambil jurusan pariwisata. Sama dengan ayah ya. Iya, Tenggaro ikuti jalur ayah. Kira-kira apa alasan Kadek ngambil pariwisata di Udayana? Kalau alasan Kadek ngambil pariwisata di Universitas Udayana, kalau di sisi lain Kadek juga melihat perkembangan Bali akan potensinya mengenai pariwisata dan juga potensi Bali pariwisata ya. Pariwisata. Dan kebetulan juga bapak saya adalah alumni ketiga di Fakultas Pariwisata Universitas Udayana. Jadi melanjutkan ayah. Tenggaro melanjutkan ayah. Oke. Nanti pengennya gimana nih? Ke depan Kadek pengen bikin apa di Bali? Tenggaro dengan saat ini Bali padatan penduduk atau kerap dibilang seperti overtourism, Kadek ingin membangun akomodasi di tepatnya daerah saya, daerah Perian atau Baturiti Tabanan. Di sini, jadi mau membangun Tabanan? Iya, Tenggaro. Tabanan maju. Tabanan itu daerah apa? Kalau bisa kita lihat tuh, kalau Tabanan adalah penyumbang padi di Bali, Bapak. Padi. Iya. Berarti Tabanan itu daerah pertanian. Daerah pertanian. Jadi mau bikin hotel di Tabanan? Hotel atau mau di Kuta aja? Pengennya sih di Kuta, Pak. Tapi Kadek itu pengen membangun Tabanan lebih maju. Karena Tabanan sektor pertanian dan juga diiringi dengan pariwisata dan juga akomodasi tersebut. Menurut Kadek apa sekarang masalah di Bali apa? Kalau sekarang masalah di Bali tuh banyak kayak, kalau secara umum Kadek lihat tuh di media sosial tuh banyak kayak turis tuh wisatawan amburadul di Bali Bapak. Kayak bikin permasalahan, kerusuhan, itu membuat citra Bali semakin jelek Bapak. Kalau dulu turis itu cuma menikmati alam Bali ya? Iya. Menikmati sajian budaya. Iya. Sekarang ada efek lain ya? Ada efek lain dari tersebut Pak. Jadi bikin problem ya? Oke. Terus kamu pernah dengar ada tagar Indonesia Gelap? Indonesia Gelap. Dan kabur aja dulu. Iya. Menurut kamu gimana? Kalau menurut Kadek itu kabur aja dulu itu mungkin masih dibilang belum layak dibilang kabur aja dulu, karena di Indonesia ini masih banyak menyimpan kayak, kalau dari pemerintah itu harus melihat generasi muda ke depannya bagaimana. Karena generasi muda adalah mencerminkan Indonesia di masa mendatang. Kalau pemerintah itu kayak
menyia-nyiakan potensi dari pemuda atau yang generation yang ada di Indonesia. Pasti dari yang generation itu akan memikirkan sebaliknya, ngapain kita potensi kita di sini nggak dilihat, nggak diterima di sini, mending kabur aja dulu. Tapi di sisi lain itu menurut Kadek itu sedih Kadek melihatnya Bapak, karena gimana ya, kalau khususnya di Bali ini banyak sektor pariwisata. Kita di Indonesia ini kan terkenal akan pariwisatanya mungkin ya Pak, pariwisata dan juga Khususnya Bali ya? Iya, khususnya Bali. Kita itu dapat kayak gimana kalau bilangnya, anak muda itu dapat menggali lebih dalam potensinya di bidang-bidangnya Pak. Seperti di pariwisata, bagaimana anak muda itu gimana mengiringi sekarang yang dikenal sebagai teknologi Bapak. Teknologi diiringi dengan itu bagaimana peran mereka, potensi mereka agar Jadi menurut kamu belum perlu kabur ya? belum perlu, karena di Indonesia ini masih kaya akan, Masih bisa, kita masih punya bisa. harapan. masih bisa harap. Di Indonesia, kamu nggak berencana kabur ke Australia nggak ya? Belum. Kamu masih mau membangun Bali? Ya, masih membangun Sengkaro. Mau jadi apa kamu ke depan? Apa mau jadi bupati, Tabanan, anggota DPRD, DPR RI, mau jadi pengusaha, mau jadi profesional, atau mau jadi apa ke depan? Kalau dari Kadek itu ke depannya, misalnya Kadek ada kesempatan jadi, mungkin Kadek ingin jadi bupati ya Pak, Bupati Mau. Tabanan. Bupati Tabanan? Iya, Jadi Bupati Kadek ya? iya Sengkaro. Kenapa Kadek pengen jadi Bupati Kadek Tabanan? ingin memajukan Tabanan dari sekarang kan sudah tertata, Tabanan mungkin lihat dari Sudah bupati, bagus ya? Sudah bagus, tapi Kadek ingin lebih Bapak, Lebih agar bagus Tabanan seperti Badung ini, tapi diiringi dengan keberlanjutan pariwisata yang ada di Tabanan Bapak. Di Tabanan ada pariwisata apa? Kalau di Tabanan kayak agrowisata kebanyakan Pak. Agrowisata. Iya, seperti kebun raya, Kebun raya. Desilas, Danau Beratan gitu. Oke, Danau Beratan ya. Iya. Pernah saya ke Danau Beratan. Hehehe. Main speedboat ya di situ ya. Naik perahu ya. Iya. Seru di sana Pak. Oke. Iya. Terus kira-kira setelah jadi mahasiswa Udayana nih, ya apa yang udah dipelajari di kampus? Kalau dari Kadek itu sebelum Kadek menginjakkan kaki di Udayana ya Pak. Ini sekarang semester berapa? Semester 2 Bapak. Semester 2 ya? Iya. Oke. Kadek itu mempelajari bagaimana cara kita sebagai mahasiswa disiplin, sangat disiplin lah. Disiplin. Ini disiplin terutama akan waktu. Dan juga bagaimana kita mengenali lingkungan dan berorganisasi Bapak. Organisasi. Kamu Iya. ikut apa? Sekarang di badan sebelumnya Kadek itu mengikuti badan eksekutif mahasiswa atau Oh. BEM di BEM. Fakultas Pariwisata Bapak. Fakultas Pariwisata. Iya. Oke. Katanya pernah ikut OSN juga ya? Iya, kalau itu OSN, O2SN Bapak. Kayak Iya. atletik tapi Bapak. Oh, Di bidang atletik. Nggih. Atletik apa kamu? Atletik kalau Kadek itu pernah pentaklon Bapak. Oh, pentathlon. Nggih. Apa aja itu pentathlon Pentaklon itu? 5 cabang Bapak. Tapi 5 cabang. Nggih. Apa aja? kalau dulu tuh lempar lembing, Lempar lembing. lari 800. Lari 800 meter. Ya, Pak. Terus Lari 400, lari 400, lari 100, lari 100, lompat jauh, sama tolak peluru. tolak peluru. Wah, Nggih. luar biasa ya. Mudah-mudahan kamu sehat terus ya. Astung karo, Bapak. Oke. Kemudian berapa bersaudara Kadek? Kadek memiliki 2 saudara, Kak. 2. Ada kakak ya? Kakak. Nggih. Kakak di mana sekarang? Kakak sekarang kebetulan kakak juga ngekos di Denpasar, Pak. Oh, di Denpasar Ya, kakak. kerja di Puri Bunda, rumah sakit. Kalau Kadek sekarang kos di mana? Atau langsung dari rumah? Dari Enggak, jauh ya? dari Denpasar, Pak. Dari Denpasar. Iya. Tinggal sama kakak atau tidak? Tidak, beda. Tidak, beda ya. Jadi kos sendiri ya. Ngekos sendiri, Pak. Oke. Jadi aktif di BEM Nggih, Astung karo. ya, kemudian juga punya cita-cita jadi bupati Badung Nggih, Tabanan ya. Tabanan, Astung karo. Oke. Kemudian kira-kira apa harapan Kadek kepada pemerintah ya? Tadi kan ingin ada perhatian dari pemerintah kepada anak muda ya. Iya. Kayak apa perhatian diharapkan oleh Kadek itu? Kalau Kadek berharap tuh pemerintah Indonesia melihat potensi generasi muda khususnya yang ada di Indonesia. Karena anak bangsa akan mencerminkan Indonesia di masa depan. Akan perkembangan potensinya.
Kamu menatap masa depan itu optimis, medium atau pesimis? Optimis. Optimis. Apa yang membuat Kadek lebih optimis melihat masa depan? Melihat masa depan. Hmm. Karena Kadek di saat sekarang dengan Kadek mengikuti beberapa organisasi dan juga semangat Kadek yang saat ini, Kadek ingin membangun masa depan Kadek yang lebih baik, dan Astung Karo ingin mengangkat derajat kedua orang tua. Ingin derajat orang tua Optimis. meningkat. Ada motivasi. Oke, itu jadi semangat ya. Iya. Ayah sama di Udayana bidang pariwisata juga ingin melanjutkan ya Iya. mimpi ayah. Kalau ayah tuh mimpinya apa waktu milih fakultas pariwisata? Pernah cerita nggak ayah? Belum, Bapak. Belum. Belum. Ya nanti kita Kadek tanya ya Iya. sama ayah. Ayah dulu kenapa kok pilih pariwisata ya? Iya. Bagaimana bisa digabungkan antara potensi Tabanan yang pertanian ya dengan pariwisata yang sekarang sudah berjalan? Contohnya di Tabanan apa saja? Yang sudah berjalan. Ya, Nuanu Beach Club. Nuanu Beach Club. Iya. Apa itu? Kayak kalau kurang lebihnya seperti Fins Club, Bapak. Fins Club. Ya. Ada apa aja di situ? Di sana tuh kayak ada bar kayak begitu, kayak di Oh. Atlas gitu loh, kalau nggak salah. Oke. Pernah masuk ke situ? Belum. Belum. Lihat-lihat aja di sosmed. Lihat-lihat. Oke. Ini itu Mudah-mudahan potensi yang sekarang, apalagi di sekarang Tanah Lot ini sedang dibangun Tanah Lot. dengan tertata gitu. Oh. Sekarang udah banyak turis dah kunjung Ya, ke ya. Tanah Di Lot. Tanah Lot tuh ada ini ya, ada pura ya. Ini pura. Ya, ya. Ayo Kadek disambil ya Iya. kopinya ya. Tadi kita diskusi masalah pariwisata ya. Di satu sisi merupakan potensi, tapi sisi lain juga ada problem. Banyak problem. Kalau nanti Kadek jadi bupati di Tabanan, bagaimana Kadek bisa menekan dampak negatif dari pariwisata, kemudian bisa meningkatkan potensi? Baik, Bapak. Di Bali saat ini kan sedang membangun yang namanya sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan. Sustainable tourism. Ya, itu yang kita lihat tuh di media sosial banyak yang mengatakan bahwasannya Bali akan berakhir karena degradasi lingkungan. Bali sampah akan berakhir? plastik. Ya, saya pernah melihat di media sosial mengenai hal tersebut. Karena degradasi lingkungan. Nah, jika hal tersebut masih terus terjadi, maka kita lihat ke 50 tahun ke depan lah bagaimana keadaan Bali dengan banyaknya sampah yang ada di Bali. Sampah. Iya. Terus kalau Kadek misalnya memiliki kesempatan jadi Bupati Tabanan, Kadek akan melanjutkan namanya pariwisata berkelanjutan di Tabanan, Bapak. Pariwisata Berkelanjutan. berkelanjutan. Iya. Itu akan membuat pariwisata dan juga lingkungan di Tabanan, khususnya di Tabanan, terjaga dan masih asri, Bapak. Akan sustainable tourism. Menurut kamu apa kendala dilaksanakannya pariwisata yang sustainable itu apa? Kendala. Ya, yang menjadi masalah sehingga nggak bisa dilaksanakan. Kalau menurut Kadek itu Kadek itu apa? mungkin kurangnya literasi dari pemerintah atau media sosial. Kan kalau saya ketahui Bali itu bersih, aman, lestari, dan indah. Kalau hal tersebut hilang, bagaimana mencerminkan Bali itu sendiri, Bapak? Dan juga Bali diri itu singkatan dari bersih, aman, aman, lestari, indah. Kalau gini, semua tahuan saya. Betul, betul. Nggih. Pulau Dewata ya. Pulau Dewata. Jadi Tuhan menciptakan dalam keadaan tersenyum ya. Ketika membuat Bali ya. Nggih, setengah. Oke, Kadek, mudah-mudahan cita-cita kamu terkabul. Astung Karo, Bapak. Salam untuk ayah, Astung nggih. sukses studinya, Astung Karo. dan mudah-mudahan cepat lulus Astung Karo. dengan nilai yang baik Astung Karo. dan segera nanti bisa membangun pariwisata di Tabanan Nggih. dan kemudian jadi Bupati Tabanan. Nggih. Nanti kalau udah jadi Bupati yang sombong-sombong ya. Enggak. Oke, Kadek, terima kasih banyak ya. Nggih, Bapak. Sudah Terima kasih, Bapak. menemani saya dalam podcast kali ini. Pemirsa, sahabat Kopi Inspirasi, ini obrolan saya dengan Kadek ya. Ini usianya, kamu berapa sekarang? 19 tahun, Bapak. 19 tahun ya, berarti anak saya lah ya.
Mudah-mudahan kita doakan ya Kadek jadi mahasiswa yang sukses dalam studi, Karo bisa segera lulus dan ingin membangun pariwisata Bali khususnya di Tabanan, dan dia punya cita-cita ingin membangun Tabanan lebih baik lagi. Dan inilah salah satu anugerah kepada anak muda ya. Mereka selalu bersemangat dan idealisme yang tinggi. Mudah-mudahan anak-anak kita juga selalu punya semangat dan idealisme yang tinggi untuk memajukan Indonesia ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kadek ya. Iya, Pak.